Ini kita berada di apa namanya nih? Ini Teluk Pasir Jantang, Pantai Pasir Jantang di Kecamatan Luhung, Aceh Besar. Ini sekitar 40 atau 45 km di barat Banda Aceh. Jadi ini sebuah pantai yang kemungkinan pada zaman dahulu ini pernah menjadi ini ada orang tarik pukat nih. Saya sedang menggeser pukatnya. Kita harus geser juga. Nah, pusatnya harus digeser. Mungkin untuk perkecil jaring yang di sana sesuai dengan gerakan ikan. Ada pukatnya juga ini. Sana sebelah lagi, sebelah barat sana ada sebelah lagi. Jadi di sini ekonominya nelayan, di sini orang nelayan mencari ikan, mencari nafkah dengan menarik pukat darat. Pukatnya sedang ditarik ini pukatnya. Pelan-pelan ditariknya. Dan di sana juga ada pukat darat yang lain, juga sedang ditarik. Di sebelah timur sana ada juga pukat darat yang lain sedang ditarik. Jadi ini sebuah pantai yang berada di celah-celah Gunung Luhung, celah gunung ini. Pantai ini dia seperti teluk, dan dia bermuara ke utara sana. Utara sana itu mungkin ada sekitar 2 km tuh ke muara. Jadi memang ini sebuah teluk yang mungkin pada zaman kuno ini merupakan sebuah pusat kerajaan ini. Pusat kerajaan atau pernah menjadi pelabuhan laut. Kalau melihat di sana tuh ada dua tebing batu itu sepertinya dulu pernah menjadi tempat sandaran kapal-kapal besar, kapal kayu pada zaman kuno. Terus di sebelah barat sana pernah menjadi tempat sandaran kapal-kapal kuno. Nah, itu dia. Ombaknya bagus. Pantainya juga bersih. Ini pantainya bersih. Tapi ada juga orang membuang sampah, botol-botol aqua di sini tidak dibersihkan. Ada 2 buah kapal juga sedang dibuat di sini. Nah, itu di sebelah selatan itu terlihat 2 buah kapal sedang dibuat. Ini matahari sepertinya sekitar jam 11 pagi ini. 11 pagi. Bagus memang pantai ini, banyak pohon cemaranya. Ada kafe-kafe dengan pondok-pondok berapa buah tuh. Ada kafe dengan pondok-pondoknya juga. Ada kapal, perahu-perahu nelayan, pukat darat. Kehidupannya memang seperti ini nih. Mereka di sini ada gunung, tempat untuk berkebun. Ada laut juga. Ada laut untuk mereka nafkah. Ini ada 3 kelompok ini sedang menarik pukat. 1, 2, 3. Secara bersamaan ada 3 kelompok sedang mencari pukat. Ini sebelah barat ada 1 kelompok sedang mencari pukat. Jadi di sebelah tali ada yang nariknya 6 orang, dan di sebelah barat sana tarik oleh 4 orang. Ini 1 orang udah kemari lagi. Sepertinya mereka sedang menyimbangkan jaringnya. Kemungkinan mereka tadinya tertinggal ini sebelah sini, di sebelah timur ini tadinya tertinggal, jadi ditambah anggota pukat untuk menarik ke sebelah timur supaya lebih cepat untuk menyamakan posisi dengan jaring yang sebelah barat sana. Mereka menggeser. Dan di sana juga masih nggak tahu, biasanya ini ikan-ikan kecil di sini. Pantai namanya Pasir Jantang. Jantang besar luas.
sana. Ini kemungkinan pada masa lalu ini adalah pusat kerajaan, dan ada sejarahnya. Dahulu ada sebuah kerajaan Cina di Lhung ini. Nama kerajaannya mungkin Lhung juga. Itu pernah terjadi dalam sejarah sebuah pertempuran besar pada saat kerajaan Lhung ingin menginvasi kerajaan Lamuri di Lamreh Kung Raya. Jadi Lamuri kalah. Kerajaan Lhung ini dipimpin oleh seorang laksamana, namanya Laksamana Nian Nio. Orang Aceh jemputnya Putroneng. Jadi Laksamana Nian Nio ini adalah seorang laksamana perempuan, kebal senjata, berbagai senjata, kebal api, kebal racun, kebal semuanya. Jadi Laksamana Nian Nio menyerang kerajaan Lamuri di sebelah timur sana dan mengalahkan Lamuri. Itulah kehancuran Lamuri. Namun kemudian kerajaan Lamuri mendapat bantuan dari Kesultanan Samudra Pasir di timurnya lagi. Kerajaan Samudra Pasir mengirimkan seorang panglima dari putra Raja Linga yang namanya Merah Johan, seorang panglima yang masih muda, dan dibantu oleh seorang penasehat yang namanya Syekh Abdullah Khan. Jadi Syekh Abdullah Khan ini memiliki 300 santri. Santri-santri itulah menjadi tentara atau pasukan daripada Merah Johan. Lalu mereka bertempur di Teluk Lamreh, kemudian berhasil menawan Nian Nio dan membunuh semua prajurit Nian Nio, Nian Nio atau Putroneng dalam bahasa Aceh. Seorang laksamana yang sangat cantik, sangat kuat, sangat perkasa. Berhasil ditawan oleh Merah Johan. Setelah ditawan, Merah Johan kemudian menikahi Nian Nio. Namun di malam pertama Merah Johan tewas dalam kamar pengantinnya akibat Nian Nio memiliki racun yang keluar dari tubuhnya, dan tidak ada laki-laki yang bisa menyetubuhinya, karena bila disetubuhi laki-laki itu akan mati. Sebuah racun yang dimasukkan dalam tubuh Nian Nio oleh neneknya untuk menjaga keselamatan Laksamana Nian Nio. Jadi dulu pernah ada seorang laksamana di sini, Laksamana Nian Nio. Inilah Teluk Lamreh, Teluk Pasir Jantang yang memiliki nilai histori. Jadi ini menghadap dia ke samudra, masih menghadap ke samudra India nih. Jadi di utara sana samudra India, di belakang saya ini lewat kudu-kudu saya samudra selatan yang bisa sampai ke kutub selatan. Inilah dia. Ini pelabuhan laut yang sangat bagus, malah ada dua gugusan batu tuh yang bisa untuk sandaran kapal. Tetapi pemerintah tidak melakukan, pemerintah Aceh besar, pemerintah Indonesia tidak melakukan pembangunan infrastruktur perikanan di sini. Tidak menjadikan ini sebagai pelabuhan laut atau lokasi pariwisata. Apakah karena letaknya di tengah-tengah gunung? Memang untuk menuju kemari kita harus melewati jalan yang berkelok-kelok, sangat mengerikan jalannya. Berkelok-kelok, turun dan naik tanjakan. Jauh ke sini, lebih 40 kilo. Lebih 40 km daripada Aceh. Saya kemari dengan sepeda motor. Jadi jauh. Inilah Pasir Jantang. Pada kemari dari arah Aceh sekitar 40 kilo, dia menuju ke sebelah kanan. Begitu sampai di Pasir Jantang, di desa Jantang, ada sebuah masjid namanya Masjid Jantang. Lalu sekitar 500 meter di masjid ada sebuah gapura di sebelah kanan yang tertulis itu di atas gapuranya Pasir Jantang. Inilah Pasir Jantang. Lalu masuk berapa ratus meter akan sampai di pantai ini, Pantai Jantang ini. Ini pantai yang sangat indah, tetapi belum dipoles, belum tidak dirawat karena masih banyak botol-botol aqua gelas berserakan di pantai. Masyarakatnya juga masyarakat desa lah, pedalaman, tidak begitu familiar dengan kebersihan, sampah berserakan. Mereka tidak kumpulkan untuk membakarnya. Ini dia. Gunungnya juga indah, ya, lokasinya indah. Jadikan pariwisata juga boleh, dijadikan pelabuhan perikanan juga bagus. Bagus. Terima kasih, selamat menonton, dan jangan lupa
selalu mengklik YouTube Harian Muslim TV.